PKYKBA Eko Kukuh Prasetyo Rabu 17 November 2021. Haruskah ada warga sekitar kebun PT Indoko yang mati dulu? Setelah itu kepala Kanwil, ATR atau BPN pura-pura kerja keras menyelesaikan sengketa lahan antara PT Indoko dengan warga sekitar kebun Indoko di Tulungagung, Rabu 17 November 2021. Diawali dengan surat undangan dari Camat Sendang tertanggal 8 Oktober 2021 nomor 000-526-419-2021 dengan kalimat dalam rangka sosialisasi HGU atas tanah yang dikelola PT Indoko adalah sebuah undangan yang sangat salah. Ada beberapa kesalahan dan kesia-siaan dalam undangan yang pelaksanaannya dilakukan tanggal 11 Oktober 2021 ini. 1. Camat Sendang sangat tidak punya kapasitas mengundang warga untuk sosialisasi HGU. 2. Pada acara sosialisasi tidak dihadirkan orang yang berkompeten, termasuk petugas BPN Tulungagung. 3. Diduga Camat Kapolsek dibayar oleh Muhammad Zaki sehingga terkesan berpihak kepada Indoko dan Muhammad Zaki. 4. Semua pejabat negara yang jadi narasumber itu berlangsung 11 Oktober 2021 tidak punya kompetensi yang cukup untuk berbicara soal HGU. Itu hanya sinetron yang buang untuk negara saja, kecuali Kasat Intel Polres Tulungagung. 5. Amplop atau materi yang digunakan adalah biaya negara. Bagaimana pertanggungjawaban Camat Sendang terhadap acara abal-abal tersebut? 6. Dan sampai berita ini ditulis, konflik lahan makin tidak jelas dan negara belum hadir sebagaimana mestinya, terkesan acuh tak acuh. Sejak acara abal-abal di kantor Desa Nyawangan tanggal 11 Oktober 2021 yang digelar oleh Camat Sendang, konflik antara warga dengan pihak keamanan PT Indoko makin menggila. Ancaman demi ancaman dilakukan sekelompok orang yang mengaku petugas keamanan. Lihat tautan ini. Ketakutan warga semakin menjadi setelah warga didatangi dari rumah ke rumah oleh petugas keamanan PT Indoko. Dan warga pun mendatangi Polres Tulungagung untuk melaporkan peristiwa menakutkan ini. Lihat tautan ini. Semua konflik di atas terjadi karena Muhammad Zaki yang selama ini mengaku sebagai pemilik Indoko tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah. Dan sangat patut diduga Muhammad Zaki mafia SHGU yang bergentayangan di republik ini. Eko Kukuh Prasetyo sebagai kuasa hukum warga sekitar kebun Indoko mencoba mencari kejernihan di tengah karut marut sengketa lahan Indoko dengan cara bersurat kepada Kepala Kanwil, ATR atau BPN Junahar sebanyak 2 kali. Yang pertama nomor surat 046-DPP-BPN-Romawi 10-2021 tertanggal 20 Oktober 2021 dan surat kedua nomor 048-DPP-LPK-YKBA-BPN-Romawi 11-2021 tertanggal 7 November 2021. Yang sampai berita ini ditulis Kepala Kanwil, ATR atau BPN belum menjawab kedua surat tersebut di atas. Di tengah maraknya mafia SHGU dan sengketa lahan, muncul berita. Lihat tautan di bawah ini. Ada beberapa pertanyaan dari Ketua Umum LPK YKBA kepada Kepala Kanwil,
ATR atau BPN dan Menteri ATR atau BPN. 1. Kasus atau persoalan seperti apa yang akan saudara respon dengan segera? 2. Apakah setiap merespon suatu kasus harus ada uang pelicin untuk saudara, sehingga saudara akan bekerja cepat, foto-foto, panggil media untuk pencitraan, selesai perkara? 3. Kenapa kasus di Kediri di YouTube Anda respon dengan cepat? Apakah saudara Menteri ATR atau BPN dan Kepala Kanwil Jawa Timur atau ATR atau BPN akan mempertemukan Eko Budi Prasetyo dengan pemilik sah PT Indoko saat sudah ada warga yang mati karena konflik lahan? Apakah saudara Menteri dan Kepala Kanwil ATR atau BPN akan hadir saat banjir bandang terjadi di Tulungagung karena lahan Indoko digunduli ratusan hektar? Sungguh mengerikan jika hujan lebat di atas dan terjadi banjir. Lihat tautan ini. Eko Budi Prasetyo melaporkan untuk Roro Kembang. Terima kasih.